Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Corp. Rusia baru saja melakukan uji coba senjata baru mereka, rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik. Usai berhasil diuji coba, Presiden Vladimir Putin memerintahkan penempatan rudal itu ke dalam sistem pertahanan negara. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan hampir tak terbatas dan mampu menembus sistem pertahanan udara manapun di dunia. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya mengirim pasukan Indonesia ke jalur Gaza sebagai bagian dari upaya mendukung rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selengkapnya hanya di One News International TV One News Corp. Berikut ulasan lengkap tentang spesifikasi dan kecanggihannya. Eurofighter Typhoon mengusung dua mesin turbofan Eurojet EJ200, masing-masing mampu menghasilkan daya dorong hingga 90 kN dengan afterburner. Pesawat mampu melesat hingga Mach 2.0 atau sekitar 2.495 km per jam, menjadikannya salah satu jet tempur tercepat di dunia. Salah satu daya tarik utama Eurofighter adalah desain Delta Canard yang futuristik, memungkinkan manuver ekstrim di udara. Dari sisi teknologi, Eurofighter Typhoon dibekali radar AESA Captor E, radar generasi terbaru dengan kemampuan pelacakan multi. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan persiapan penempatan rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik ke dalam sistem militer Rusia setelah uji coba terbaru senjata itu dinyatakan berhasil. Rudal tersebut diklaim memiliki jangkauan hampir tak terbatas dan mampu menembus pertahanan udara manapun di dunia. Rusia kembali mencuri perhatian dunia usai Presiden Vladimir Putin mengumumkan keberhasilan uji coba rudal jelajah Burevestnik yang ditenagai reaktor nuklir mini dan mampu membawa hulu ledak nuklir. Dalam video yang dirilis Kremlin, Putin menerima laporan dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Valery Gerasimov yang menyebut uji coba itu berhasil menempuh jarak 14.000 km selama 15 jam penerbangan. Dalam rapat tersebut, Putin menegaskan pentingnya mulai menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyebaran rudal itu ke unit militer Rusia. Ia menilai sistem Burevestnik memiliki kemampuan manuver yang sangat sulit diprediksi dan kebal terhadap pertahanan udara modern maupun masa depan. Rudal yang dijuluki Skyfall oleh NATO itu menggunakan sistem propulsi bertenaga nuklir, memungkinkan terbang sangat lama tanpa bahan bakar konvensional. Dengan kemampuan tersebut, Burevestnik diklaim bisa mengitari bumi dan menyerang dari arah manapun tanpa terdeteksi radar musuh. Meski disebut sebagai terobosan besar, sejumlah pakar barat meragukan keamanannya. Mereka menilai penggunaan tenaga nuklir dalam rudal berisiko tinggi terhadap keselamatan dan lingkungan. Mengingat insiden pada tahun 2019 ketika rudal serupa meledak di Laut Putih hingga menewaskan 7 ilmuwan Rusia dan menyebabkan lonjakan radiasi.
Kendati banyak kritik, Kremlin tetap memandang proyek Burevestnik sebagai simbol kemajuan teknologi dan kekuatan strategis Rusia di tengah tekanan sanksi Barat. Uji coba ini juga mempertegas pesan politik Moskow bahwa Rusia masih memiliki kemampuan untuk menantang dominasi militer Amerika Serikat dan membangkitkan kembali atmosfer perlombaan senjata global. Dengan keberhasilan terbaru ini, Rusia menegaskan posisinya sebagai kekuatan militer yang terus berinovasi. Dunia kini menatap waspada terhadap Burevestnik, rudal bayangan yang dapat terbang tanpa henti, membawa ancaman yang melampaui batas jarak, waktu, dan radar. Tim pencarian menggunakan alat berat di Khan Younis, Gaza pada Selasa 28 Oktober untuk menemukan sisa jenazah yang diduga merupakan sandera Israel yang tewas setelah penculikan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Sehari sebelumnya, Israel menyampaikan bahwa Palang Merah telah menyerahkan jenazah seorang sandera kepada militer mereka. Apabila identitas yang baru ditemukan itu terbukti, maka masih ada 12 sandera yang jasadnya belum ditemukan di Gaza. Hamas menilai sulitnya menemukan jenazah terkait kondisi wilayah yang hancur akibat pertempuran yang terus berlangsung. Sayap militer Hamas sebelumnya menyatakan telah menemukan satu jasad sandera lagi yang juga akan diserahkan. Proses pemulihan dan pengembalian jenazah sandera ini menjadi salah satu hambatan dalam rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai Gaza. Menurut pemerintah Israel, kelompok militan Palestina diyakini mengetahui lokasi keberadaan jenazah-jenazah tersebut. Pada misi 26 Oktober, Israel memberikan izin kepada tim teknis Mesir dan Palang Merah untuk mulai melakukan pencarian. Eskavator dan kendaraan berat akan dikerahkan di area yang telah ditinggalkan pasukan Israel sesuai dengan rencana Trump. Presiden Prabowo Subianto mengatakan siap untuk menempatkan pasukan perdamaian di Gaza, Palestina.
support. Hal itu dilakukan dalam upaya mewujudkan rencana perdamaian yang diinisiasikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. And we are very happy that the US has mediated. Kesiapan Indonesia itu disampaikan Prabowo di KTT ASEAN Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia yang turut dihadiri Trump pada 26 Oktober 2025. Namun, rencana itu sampai saat ini belum menemui titik terang. Terlebih setelah Israel berkeras bahwa mereka merupakan pihak yang berwenang untuk menentukan negara asing yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian itu. Terbaru, Israel telah menolak niatan Turki untuk ikut serta dalam pasukan perdamaian di Gaza. Adapun Yordania menyatakan tidak ingin terlibat dalam pasukan perdamaian tersebut jika misinya menegakkan perdamaian di Gaza. Penempatan prajurit yang dinamakan Pasukan Stabilisasi Internasional atau ISF tersebut merupakan satu dari 20 butir rencana perdamaian yang diinisiasi Trump. Lantas, sejauh mana Prabowo bisa berperan dalam mendukung upaya perdamaian yang digagas Trump? Dalam pernyataan di sela-sela KTT ASEAN Amerika Serikat di Malaysia Minggu 26 Oktober, Prabowo mengatakan pemerintahnya siap dan berkomitmen untuk mendukung upaya perdamaian dan stabilisasi di Gaza, salah satunya dengan mengirim prajurit ke dalam pasukan perdamaian internasional. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboulgate menuding adanya kesepakatan rahasia antara Amerika Serikat dan Israel terkait kepemilikan senjata nuklir. Ia menyebut Washington diduga berjanji untuk tetap bungkam soal program nuklir Israel, sementara Tel Aviv berkomitmen menjaga kerahasiaannya secara permanen. Pernyataan tersebut disampaikan Gate dalam wawancara dengan salah satu saluran televisi Mesir pada Senin 26 Oktober 2025. Gate menjelaskan bahwa perjanjian tidak resmi itu membuat Amerika Serikat memilih diam. Sementara Israel tidak pernah membuka diri soal keberadaan senjata nuklirnya. Selain itu, ia juga menduga Washington telah menipu negara-negara Arab dengan menjanjikan tekanan terhadap Israel agar menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT. Namun, tekanan tersebut tidak pernah terrealisasi dan Mesir akhirnya menolak meratifikasi perjanjian itu. Aboulgate menilai sikap bungkam dunia terhadap senjata nuklir Israel disebabkan perlindungan kuat dari Amerika Serikat. Ia menggambarkan Israel berada di bawah naungan kutub militer politik dominan yang dikuasai Amerika Serikat sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1990.
Sebagai mantan Menteri Luar Negeri Mesir, Gate menuturkan bahwa Kairo sengaja tidak meratifikasi konvensi. Tentang senjata kimia dan biologi, karena menilai pencegahan nuklir membawa kerugian lebih besar daripada manfaatnya. Ia menegaskan bahwa diplomasi Mesir secara konsisten mendorong terciptanya kawasan Timur Tengah yang bebas dari senjata pemusnah massal. Menurutnya, pengawasan internasional terhadap fasilitas nuklir Israel menjadi langkah yang tak terelakkan. Gate juga memperingatkan kondisi tersebut dapat memicu krisis eksistensial di kawasan dan memaksa Washington meninjau kembali perlindungan politiknya terhadap Israel. Ia menambahkan, bahkan pada perang tahun 1973, Israel tidak pernah menggunakan senjata nuklirnya. Partai Demokrat dinilai perlu memperkuat kembali dukungan dari pemilih berpenghasilan rendah dan kalangan muda. Mamdani, politisi progresif keturunan India yang lahir di Uganda, kini menjadi warga Amerika Serikat sejak 2018. Ia mengusung agenda menekan biaya hidup di kota besar melalui pembekuan kenaikan sewa, layanan bus gratis, dan penitipan anak tanpa biaya. Sikap kerasnya terhadap Presiden Donald Trump turut membuatnya populer di kalangan Demokrat. Popularitas Mamdani dipandang mencerminkan kebangkitan semangat kiri menjelang Pilpres Amerika Serikat. Namun, para pakar menilai pendekatannya mungkin sulit diterapkan di negara bagian yang lebih konservatif. Latar belakang dan pandangannya yang progresif bisa menjadi tantangan di luar kota besar seperti New York. Figurnya bahkan mulai dijadikan sasaran serangan Partai Republik sebagai simbol kebijakan ekstrim Demokrat. Meski dukungan dari tokoh moderat belum mengalir, kemunculan Mamdani dianggap menunjukkan keresahan masyarakat terhadap tingginya biaya hidup di Amerika Serikat.
sepasang pesawat pengebom strategis B-1B milik Amerika Serikat terbang di atas Laut Karibia lepas pantai Venezuela pada Senin 27 Oktober 2025. Langkah ini menjadi unjuk kekuatan ketiga militer Amerika Serikat di kawasan tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Data pelacakan dari situs Flight Radar 24 menunjukkan dua pesawat pengebom supersonik jarak jauh itu lepas landas dari pangkalan di North Dakota, Amerika Serikat bagian utara. Sebelum terbang sejajar dengan garis pantai Venezuela dan menghilang dari radar. Penerbangan ini berlangsung di tengah operasi militer besar-besaran yang digelar Washington dengan alasan memberantas jaringan pengedar narkoba di kawasan Karibia. Namun, pengerahan kekuatan militer tersebut memicu kekhawatiran di Caracas. Bahwa Amerika Serikat memiliki agenda politik untuk menggulingkan pemerintah Presiden Nicolas Maduro. Aksi terbaru ini menyusul dua misi serupa, yakni penerbangan pesawat B-1B di dekat wilayah udara Venezuela pekan lalu dan mengerahkan jet pengebom B-52 2 minggu sebelumnya. Selain mengerahkan pesawat pengebom, Washington juga mengirim gugus tugas kapal induk USS Gerald R. Ford ke kawasan Amerika Latin. Pemerintah Yerusalem memperingatkan adanya risiko serius terhadap stabilitas Masjid Al-Aqsa yang diakibatkan aktivitas penggalian yang dilakukan oleh otoritas Israel di sekitar kawasan kota tua Yerusalem. Pemerintah menegaskan agar pekerjaan penggalian tersebut segera dihentikan karena membahayakan struktur bangunan bersejarah di kawasan suci tersebut. Penasihat Kegubernuran Yerusalem, Maruf Al-Rifai, dalam keterangannya kepada kantor berita Wafa, ia menilai penggalian lama maupun baru yang dilakukan Israel di bawah kompleks Al-Aqsa berpotensi merusak fondasi masjid. Ia menyebut penggalian terowongan yang menghubungkan sejumlah situs kolonial merupakan bagian dari rencana untuk mengubah karakter sejarah dan keislaman kota tua Yerusalem. Menurut laporan media internasional, Al-Rifai menjelaskan bahwa jaringan terowongan tersebut diklaim oleh otoritas Israel sebagai bagian dari kawasan yang disebut Kota Daud.
Sebagian besar bagian dari terowongan-terowongan itu merupakan saluran air kuno yang kini telah dialihfungsikan menjadi museum, sinagoge, dan jalur wisata keagamaan Yahudi. Salah satu di antaranya dikenal sebagai Pasar Jabana, dilaporkan mengancam infrastruktur di bawah Masjid Al-Aqsa karena lokasinya yang sangat dekat dengan fondasi utama bangunan suci itu. Al-Rifai menilai aktivitas penggalian tersebut tidak didasarkan pada metode ilmiah dan justru melanggar status quo kawasan suci. Ia menekankan bahwa kegiatan itu bermotif politik dan menjadi bagian dari proyek jangka panjang untuk memperkuat kendali Israel atas situs-situs bersejarah dan keagamaan di Yerusalem. Ia juga memperingatkan bahwa penggalian tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai peninggalan bersejarah Palestina. Termasuk rumah-rumah kuno dan sekolah-sekolah tua, serta berpotensi mengancam kestabilan struktur Masjid Al-Aqsa dan identitas Palestina di kota suci Yerusalem. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Com.